Ayyuhat talamid, sobahal khair. Al-an nata'alam lughatal arabiyah an-nabhas an fi'lun mudhari'un. Kata kerja. Dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja fi'lun mudhari'un. Apa itu fi'il mudhari'? Mari kita bahas selanjutnya. Sebelum ke penjelasan fi'il mudhari', coba perhatikan contoh kalimat dalam bahasa Indonesia berikut ini. Saya membaca Al-Quran. Kita urai kalimat saya membaca Al-Quran, kedudukannya dalam bahasa Indonesia. Saya itu sebagai pelaku atau subjek, membaca sebagai kata kerja atau predikat, Al-Quran sebagai objek. Yang akan kita pelajari hari ini adalah membaca, yang dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja atau predikat. Nah, kata kerja saja itu adalah fi'lun dalam bahasa Arab. Fi'lun adalah kata kerja. Fi'il dalam bahasa Arab jenisnya banyak sekali. Yang akan kita pelajari di kelas 6 adalah fi'il yang dilihat dari segi waktunya. Fi'il dilihat dari segi waktunya dalam bahasa Arab ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama fi'lun mudhari'un. Masanya atau waktunya adalah sekarang atau akan datang. Saya ulangi, fi'lun mudhari'un, masanya sekarang atau akan datang. Yang kedua fi'lun amrun, fi'il amar, yaitu masanya akan datang. Yang ketiga adalah fi'lun madhi, fi'il madhi, masanya adalah lampau atau lewat. Dalam semester 1 di kelas 6 ini nanti kita akan mempelajari adalah fi'il mudhari' untuk 2 bab, yaitu yang kemarin kita pelajari. Nanti di bab berikutnya ada fi'il amr. Sedangkan fi'il madhi akan dipelajari pada semester 2 di kelas 6. Hari ini khusus kita akan mempelajari fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' kata kerja dengan masanya sekarang atau akan datang. Perhatikan contoh dalam bahasa Indonesia. Saya membaca Al-Quran. Kamu membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Kami membaca Al-Quran. Dalam contoh bahasa Indonesia ini, kata kerja membaca, jika pelakunya diganti saya, kamu, dia, atau kami, membacanya tetap membaca meskipun pelakunya berbeda. Itu dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana dalam bahasa Arab? Perhatikan contoh dalam bahasa Arab. Ana aqra'ul Qur'an. Anta taqra'ul Qur'an. Anti taqra'inal Qur'an. Huwa yaqra'ul Qur'an. Hiya taqra'ul Qur'an. Nahnu naqra'ul Qur'an. Perhatikan yang berwarna merah. Yang pertama, ana aqra'ul Qur'an. Dalam bahasa Indonesia, saya, ana, aqra'u itu membaca, karena tadi masanya adalah sedang atau akan datang, bisa diartikan saya sedang atau akan membaca Al-Quran. Ana aqra'ul Qur'an, saya sedang membaca Al-Quran atau saya akan membaca Al-Quran. Ana aqra'u, perhatikan yang bertinta merah, aqra'u. Ana aqra'u, ada alif yang bertinta merah. Contoh yang kedua,
anta taqra'u. Anta taqra'ul Quran dalam bahasa Indonesia menjadi kamu, karena anta berarti untuk laki-laki, kamu sedang atau akan membaca Al-Quran. Anta taqra'ul Quran, kamu sedang membaca Al-Quran atau kamu akan membaca Al-Quran. Anta yang berwarna merah hurufnya adalah anta taqra'u, ta. Perhatikan dengan atasnya perbedaannya apa. Kalau ana aqra'u, anta taqra'u. Contoh yang ketiga, anti taqra'inal Qur'an. Anti taqra'inal Qur'an. Anti, kamu untuk perempuan dalam bahasa Arab. Taqra'ina, membaca, sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Anti taqra'inal Qur'an, kamu sedang membaca Al-Qur'an atau kamu akan membaca Al-Qur'an. Perhatikan yang bertinta merah. Anti taqra'ina, ada tak di depan, ada ya dan nun di belakang. Taqra'ina. Perbedaannya dengan atasnya, ada perbedaan apa ya? Perhatikan juga yang atas. Nomor 4, huwa yaqra'ul Qur'an. Huwa yaqra'ul Qur'an. Huwa, dia atau laki-laki, sedang atau akan membaca Al-Quran. Huwa yaqra'ul Qur'an, dia sedang membaca Al-Quran atau dia akan membaca Al-Quran. Berikutnya huwa, ya, kembali ke huwa, yang berwarna merah hurufnya adalah ya. Yang berikutnya hiya taqra'ul Qur'an. Hiya taqra'ul Qur'an, dia untuk perempuan sedang membaca Al-Quran atau dia akan membaca Al-Quran. Yang terakhir contohnya, nahnu naqra'ul Qur'an. Nahnu naqra'ul Qur'an. Yang perhatikan yang bergaris merah, nahnu naqra'u. Kami sedang membaca Al-Quran atau nahnu naqra'ul Qur'an, kami akan membaca Al-Quran. Sekarang sekali lagi perhatikan perbedaan dari bahasa Arabnya membaca. Kalau ana maka menjadi aqra'u, huruf depannya berupa hamzah, aqra'u. Tapi kalau sudah berubah pelakunya anta, bukan aqra'u lagi tapi menjadi anta taqra'u, huruf depannya adalah ta. Itu perbedaannya dengan yang di bahasa Indonesia tadi. Sama semua membaca meskipun pelakunya berbeda. Tapi dalam bahasa Arab fi'ilnya, fi'il mudhari akan berbeda, akan berubah jika pelakunya berbeda. Ana aqra'u, anta taqra'u. Jadi kalau anta depannya hurufnya ta. Yang ketiga anti. Anti taqra'ina. Ini yang agak spesial. Jadi yang berubah tidak hanya awalnya. Awalnya tak sama dengan anta, tapi akhirnya ditambahkan ya dan nun. Perhatikan yang atas taqra'u, huruf terakhirnya adalah hamzah, tapi di sini setelah hamzah ditambahkan ya dan nun. Anti taqra'ina. Berikutnya huwa. Huwa yaqra'u. Jadi jika pelakunya berubah menjadi huwa, dia untuk laki-laki, maka fi'il mudhari'nya depannya menjadi ya, yaqra'u. Huwa yaqra'u. Jika hiya, maka berbeda lagi menjadi hiya taqra'u. Hiya menjadi huruf depannya ta, hiya taqra'u. Berikutnya yang terakhir nahnu. Nahnu, maka huruf depannya fi'il mudhari' menjadi nun. Nahnu naqra'u. Ya.
Itulah contoh-contoh perubahan fi'il mudhari' sesuai dengan pelakunya, dan ini harus diperhatikan dan dipahami sekaligus dihafalkan. Berikutnya contoh dalam penggunaan kalimat. Misalkan ada pertanyaan, "Ya Ahmad, hal anta taqra'ul Qur'an?" Ya, jadi kalau anta itu adalah orang kedua, maka adanya biasanya dalam percakapan. "Ya Ahmad, anta taqra'ul Qur'an?" Wahai Ahmad, apakah kamu membaca Al-Qur'an? Maka si Ahmad menjawab, contoh di sini dijawab dengan na'am. Na'am, ana aqra'ul Qur'an. Ya, saya membaca Al-Qur'an. Jadi perhatikan, kalau di atas karena anta, maka hal anta taqra'u. Kalau menjawab berarti karena yang menjawab itu Ahmad, maka menjadi ana aqra'u. Ya, itu perbedaannya. Jadi penggunanya dalam kalimat seperti itu. Contoh berikutnya, jika yang ditanya perempuan, "Ya Fatimah, hal taqra'inal Qur'an?" Wahai Fatimah, apakah kamu membaca Al-Qur'an? Hal anti taqra'ina. Maka jawabannya Fatimah menjawab, na'am, ana aqra'ul Qur'an. Ya, saya membaca Al-Qur'an. Ana aqra'u. Perhatikan yang berwarna merah. Anti taqra'ina. Ana aqra'u. Contoh berikutnya. Nah, jika yang ditanya adalah orang atau orang laki-laki, anak laki-laki, hal Musa, yang ditanyakan itu adalah orang laki-laki, hal Musa yaqra'ul Qur'an? Apakah Musa membaca Al-Qur'an? Musa, hal Musa yaqra'ul Qur'an? Apakah Musa membaca Al-Qur'an? Na'am, huwa yaqra'ul Qur'an. Iya, dia siapa di sini yang dimaksud? Huwa Musa. Dia Musa, huwa yaqra'ul Qur'an. Jadi biasanya yang membuat anak-anak bingung kalau sudah dirubah ke nama orang. Jadi kalau nama orang, kalau memang itu orang laki-laki, maka kata gantinya adalah huwa, maka menjadi orang ketiga ya. Jadi hal Musa yaqra'u sama dengan huwa yaqra'u. Hal Musa yaqra'ul Qur'an? Apakah Musa membaca Al-Qur'an? Na'am, huwa yaqra'ul Qur'an. Ya, dia membaca Al-Qur'an. Jadi sama, yaqra'u, Musa yaqra'u, huwa juga yaqra'u, karena Musa kata gantinya adalah huwa. Berikutnya, jika muannas atau perempuan, hal Aisyah taqra'ul Qur'an? Apakah Aisyah membaca Al-Qur'an? Hal Aisyah taqra'ul Qur'an? Apakah Aisyah membaca Qur'an? Na'am, hiya taqra'ul Qur'an. Iya, dia membaca Al-Qur'an. Jadi seperti tadi, kalau Musa itu kata gantinya hiya, maka Aisyah kata gantinya adalah hiya. Maka fi'il mudhari'nya sama. Aisyah taqra'u, hiya taqra'u. Ya, perbedaannya dengan yang tadi, ini muannas, tadi mudzakkar. Sekarang jika contohnya untuk yang ditanyakan orang banyak, hal antum taqra'unal Qur'an? Hal antum taqra'unal Qur'an? Apakah kalian membaca Al-Qur'an? Anak-anak di rumah, apakah kalian membaca Al-Qur'an? Na'am, nahnu naqra'ul Qur'an. Ya, kami membaca Al-Qur'an. Nahnu naqra'u. Jadi yang bertinta merah adalah nun, naqra'u, nahnu naqra'ul Qur'an. Itu contoh penggunaan dalam kalimat. Kesimpulannya apa? Dari contoh-contoh di atas, kesimpulannya adalah 1. Fi'il mudhari' adalah kata kerja. Seperti yang tadi di atas, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. Jadi bisa diartikan tadi, ana aqra'ul Qur'an, saya sedang. Jadi sekarang itu sedang membaca Al-Qur'an, atau yang akan datang berarti akan, saya akan membaca Al-Qur'an, ana aqra'ul Qur'an. Itu. Jadi fi'il mudhari' adalah
kata kerja yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. 2. Perubahan bentuk fi'il mudhari' disesuaikan dengan pelakunya. Yang contoh di atas tadi ya. Kalau ana aqra'u, huwa yaqra'u. Nah, ini contoh tadi ini. Fi'il mudhari' berubah sesuai dengan pelakunya. Ana aqra'u, anta taqra'u, anti taqra'ina, huwa yaqra'u, hiya taqra'u, huwa naqra'u. Jadi fi'il mudhari' berubah sesuai dengan pelakunya. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, tanda-tanda fi'il mudhari' diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah. Apa itu huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ah itu ada 4. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Itu adalah huruf mudhari'ah, ada 4. Ada, untuk memudahkan, ada yang memberi harokat menjadi anaitu atau anita. Itu nggih, huruf mudhari'ah. Jadi salah satu ciri fi'il mudhari' adalah diawali dari salah satu huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, dan ta. Kita buktikan benar enggak dalam contoh di atas tadi bahwa fi'il mudhari' itu diawali dari salah satu huruf mudhari'ah. Ana aqra'u. Jadi huruf mudhari'ah adalah alif, nun, ya, ta. Nah, kalau ana huruf mudhari'nya adalah alif, aqra'u. Yang kedua, anta taqra'u. Huruf mudhari'ahnya adalah ta. Jadi kalau anta huruf mudhari'ahnya adalah ta, diawali dengan ta. Sudah sesuai. Anti sama juga ta, cuma perbedaannya di akhirnya, spesial tadi. Yang ketiga berikutnya adalah ya, digunakan pada huwa yaqra'u. Jadi sudah alif, ta, ya. Yang terakhir adalah nun, digunakan pada nahnu naqra'ul Qur'an. Demikianlah pembelajaran bahasa Arab hari ini yang membahas tentang fi'il mudhari'. Sekali lagi, kesimpulannya adalah fi'il mudhari' adalah kata kerja yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. Yang kedua, perubahan fi'il mudhari' disesuaikan dengan pelakunya. Tanda-tanda fi'il mudhari' diawali salah satu huruf mudhari'ah yang ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa paham dan nanti bisa dipraktekkan di buku paket halaman 23 dan 24. Cukup sekian dari saya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.